Rijal. Lalu saya di sini menggambar tentang terjadinya tsunami. Dampaknya tsunami itu adalah pergerakan antara lempeng bumi disebabkan oleh gunung di bawah air. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Selanjutnya yaitu adalah dampak negatif yang diakibatkan oleh tsunami adalah merusak apa saja yang dilewatinya, bangunan, tumbuhan, dan baik korban jiwa manusia, serta menyebabkan genangan pertanian yang kemudian saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi yaitu dampak lainnya serta menyebabkan genangan pertanian yang digenangi air asin, lahan pertanian, tanah, dan air bersih. Itu dia penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Dan Halo, nama saya Rosa. Saya akan mempresentasikan dari kelompok kami tentang tanah longsor. Nama anggota kelompok saya adalah Fitri dan Anggita. Di sini adalah gambar saya. Gambar ini contoh tanah longsor dan saya akan menjelaskan apa itu tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rambukan tanah atau material campuran tersebut gerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor diawali oleh air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai ke tanah kedap, air yang berperan sebagai bidang tergelincir, maka tanah menjadi lincir dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Anggita. Dan saya akan melanjutkannya. Penyebab tanah longsor: aktivitas gunung berapi, curah hujan tinggi, erosi, gempa bumi, lereng terjal, getaran, pengundulan hutan, perataan pertanian yang salah, lapuknya pebaruan, kepadatan tanah longsor. Dari saya, kemudian akan dilanjutkan dengan Fitri. Saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda yang akan terjadi ketika tanah longsor. Munculnya retak-retakan di lereng yang bergeser dengan arah tebing, biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tersik rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Jika musim hujan biasanya air tergenang, menjelang hujan itu airnya langsung hilang. Pintu dan jendela yang sulit dibuka. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami tentang informasi tanah longsor. Semoga bermanfaat. Dadah. Dadah. Nama saya Dimas dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan dari kelompok saya. Kebakaran adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia. Kerusakan lingkungan yang menimbulkan keraguan ekonomi dan ekologi, sosial, budaya, politik. Jika ada kebakaran, lindungi saluran pernapasan, siapkan pemadam api, hubungi damkar, ikuti petunjuk dari petugas dan jangan panik. Dan akan dilanjutkan dengan Mbak Kalu. Aku akan menjelaskan dampak menyebarkan emisi gas karbon dioksida di atmosfer, terbunuhnya suatu liar dan terbunuhnya satwa liar dan musnahnya tanaman baik karena terbakar, menyebabkan banjir selama beberapa minggu. Dan saya akan melanjutkan
Saya Cinta, saya akan menjelaskan penyebab kebakaran hutan. Ada 3 macam. Cuaca kering, petir, dan erupsi vulkanik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Hai, saya dari kelompok banjir. Ini dia anggota saya, Lovely, Tiara, Aura, Fani. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tenggelam oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperalihkan curah hujan dan aliran air. Namun kedatangan banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang bisa disebut banjir bandang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tiara. Penyebab banjir mencukupi curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih dibandingkan permukaan air laut. Wilayah terletak pada suatu cengkung yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air, pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai. Aliran sungai tidak lancar akibat hambatan oleh sampah serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Dan akan dilanjutkan oleh Oscar. Cara mengatasi banjir. 1. Selalu membuang sampah pada tempatnya. 2. Membuat saluran air yang baik. 4. Memperbanyak latihan penyerapan air. Tidak membangun perumahan air di tepi sungai. 5. Reboisasi tanaman khususnya yang dapat menyerap air. 6. Buat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik. Tidak menebang pohon di hutan secara liar. Demikian presentasi dari kelompok banjir. Semoga bisa bermanfaat. Dadah. Jadi kita harus jaga